Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya T. Faiz Kamal di channel YouTube Toko Kasima Ikhwan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua terkait dengan pengolahan data panel dengan VAR atau VECM menggunakan FY9. Untuk perkenalan, teman-teman bisa baca ini nama saya Nim dan berasal dari Universitas Indonesia. Oke, lanjut saja, tidak usah berlama-lama. Kita lanjut ke pengolahan data kita. Langkah pertama, kita membuka aplikasi FY9. Nah, setelah seperti ini munculnya, teman-teman, kita akan klik create a new file. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengolah data VAR ini juga, tapi dengan menggunakan data time series. Nah, pada kali ini saya mengolah data VAR bukan pakai data time series lagi, tetapi menggunakan data panel. Maka di sini kita buat balance panel. Nah, di sini data yang saya gunakan pada kali ini adalah mulai dari tahun 1997 dan berakhir data saya adalah tahun 2016. Di sini cross sectionnya karena saya menggunakan 4 perusahaan, maka di sini saya buat 4. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan lagi? Seperti biasa kita klik quick, kemudian kita klik empty group untuk memasukkan data kita. Nah, teman-teman harus mempersiapkan data seperti biasa. Saya sudah menyiapkan data ini, data saya. Ada 4 perusahaan mulai tahun 1997 dan berakhir tahun 2016. Nah, ini kita copy aja, paste semuanya. Kemudian kita pindahin ke aplikasi. Setelah muncul seperti ini, maka kita klik kali aja. Oke, delete, klik yes aja. Nah, apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, langkah yang akan kita lakukan, kita blok semuanya ini, klik kanan, kemudian open as VAR. Nah, di sini sebelum itu, teman-teman, dalam mengolah data VAR ini, teman-teman semua harus membuat stasioner ketiga ini. Ada harga saham, ada investasi, ada nilai aktual kapital. Oke. Kita klik 2 kali, kemudian seperti biasa cara membuat stasionernya itu adalah unit road test. Kemudian kita coba dari level dulu, apakah di bawah 0,05. Jika dia di bawah 0,05 berarti data kita sudah stasioner. Nah, coba lagi seperti ini. Ini test type-nya bukan summary, teman-teman, tapi ADF. Oke, kita klik OK. Nah, kita fokus kita ada di probabilitas. Ternyata di tingkat level harga saham masih di atas 0,05. Jadi langkah selanjutnya kita naikkan dari level ke first difference. Oke, first difference. Klik OK. Nah, ternyata data kita harga saham di tingkat first difference di bawah 0,05. Jadi dalam data VAR ini, teman-teman, jika misalnya satu variabel kita ketika kita coba dia uji stasioner ternyata di tingkat first difference dia bisa, maka karena kita sekarang ada 3 variabel, maka ketiga-3 variabel ini kita buat dia first difference. Tidak boleh salah satunya itu level atau 2 level, tetapi harus ketiga-tiga first difference. Karena kita di harga saham probabilitasnya itu di tingkat first difference, maka 2 lagi juga kita langsung kita buat dia di first difference. Nilai investasi kita stasionerkan, langsung kita buat first difference. Dan ternyata probabilitasnya benar di bawah 0,05. Jadi ini sudah stasioner. Kemudian nilai aktual saham juga kita buat ini
ini root test, kemudian di first different. Kita klik OK. Juga di bawah 0,5. Nah, langkah pertama untuk menstasionerkan ketiga variabel sudah kita lakukan. Ternyata ketiga variabel kita stasioner dia di tingkat first different. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita blok ketiga variabel kita, kemudian kita klik kanan, open, kemudian kita buat as file. Nah, di sini karena ketiga variabel kita stasioner di tingkat first different, maka kita tambahin D semuanya. Namun kalau misal ketiga variabel kita stasioner di tingkat level aja, maka ketiga variabel kita tidak perlu kita tambahin D kecil. Nah, ini karena stasioner first different, maka semuanya kita buat D kecil ya teman-teman. D, dan jangan lupa buat dalam kurung. Nah, setelah seperti ini kita klik OK aja. Setelah muncul data kita seperti ini, nah kita akan melihat selanjutnya kita akan melihat nih leg structure-nya teman-teman. Kita akan melihat length optimumnya itu kita ambil yang mana. Apakah dia leg 1, leg 2, leg 3 atau leg 4. Oke, kita klik leg length kriteria. Karena kita tadi ada 4 perusahaan, maka 6 kita ubah menjadi 4. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, cara menentukan length utama atau length optimumnya adalah ada 2 cara. Cara yang pertama kita lihat di nilai AIC ini, nilai yang paling kecil, nah itu yang kita jadikan sebagai length optimum. Nah, cara yang kedua kita bisa melihat di leg-nya. Dan leg yang mana di sini paling banyak bintangnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan cara yang paling banyak bintangnya. Karena di leg 2 terdapat paling banyak bintangnya ada 3, maka saya memilih leg kedua. Nah, langsung saja di estimate ini kita klik estimate. Nah, di sini sudah 2, nggak perlu kita ubah lagi. Kita klik OK aja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau lihat antar variabel ini stabil atau tidak dia. Nah, caranya adalah kita klik leg structure, kita lihat dari tabel dulu. Nah, cara melihat dari tabel, jika misalnya modulus ini di bawah 1 nilainya, maka antar variabel itu stabil datanya. Nah, kita lihat pula karena kebetulan modulus kita di bawah 1 semuanya, maka antar variabel itu stabil. Selanjutnya kita lihat lagi dari ini root graph, dari grafik pula. Nah, selama titik-titik ini tidak melewati lingkaran, berarti antar variabel kita itu stabil. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan lagi teman-teman? Kita mau lihat kausalitas antar variabel ini bagaimana. Apa tujuannya? Tujuan kausalitas ini adalah untuk melihat keterkaitan antara variabel ini ada atau tidak. Nah, caranya adalah kita blok ketiga variabel kita klik enter. Selanjutnya kita klik Granger causality. Karena leg kita tadi yang kita pilih 2, tetap 2, kita klik OK. Nah, cara melihat kausalitas atau tidaknya adalah kalau misalnya dia di bawah, probabilitasnya itu di bawah 0,05, berarti ada keterkaitan antar variabel. Karena di sini bisa kita lihat ini ada di bawah 0,05, jadi antar variabel kita ini ada saling keterkaitan. Dan selanjutnya kita ingin melihat data kita ini kita gunakan dengan var atau kita gunakan dengan FECM. Nah, gimana cara kita mengetahuinya? Cara mengetahui adalah dengan co-integration test. Kita memilih tes yang mana yang terbaik untuk data kita.
varkah yang akan kita gunakan atau VECM. Nah, caranya adalah kita klik co-integration test. Ini udah pas 2, kemudian kita klik OK. Nah, kalau misalnya di bawah 0,05 maka data kita ini kita lebih baik menggunakan VECM. Namun kalau misalnya di atas 0,05 maka data kita akan menggunakan VAR. Nah, setelah kita buat tadi probabilitas kita di bawah 0,05. Ini ada di sini dikatakannya trace test indicate 3 configuration. Di sini ada tiga-tiganya probabilitas di bawah 0,05. Sehingga data terbaik yang akan kita lakukan adalah VEC. Maka VAR ini kita ubah ke vector error correction. Ini sudah benar, kita klik OK saja. Nah, setelah seperti ini, yang akan kita lakukan yang terakhir kalinya adalah ini teman-teman. Kita klik varian decomposition-nya di sini. Apa tujuan kita klik varian decomposition-nya? Karena data kita dari VAR tadi kita memilih dengan VECM, maka tujuan kita klik variance decomposition-nya adalah untuk melihat keterkaitan antar variabel ini. Kita klik Oke, kita lihat dari tabel aja. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa melihat, kita bisa membaca. Nah, di sini ada keterkaitan dengan harga saham. Nah, yang pertama ada harga saham, keterkaitannya itu 100 keterkaitan harga saham dengan harga sahamnya sendiri itu 100%. Kemudian keterkaitan harga saham dengan investasi itu 0%. Kemudian keterkaitan harga saham dengan nilai aktual kapital 0%. Nah, yang kedua, keterkaitan antara harga saham dengan harga saham itu sendiri ternyata turun dari 100 menjadi 85%. Kemudian keterkaitan antara harga saham dan investasi ternyata meningkat dari 0% menjadi 10%. Kemudian keterkaitan harga saham dengan nilai aktual kapital dari 0% naik dia menjadi 3%. Kemudian dan seterusnya sampai 10 juga seperti itu, teman-teman bisa membaca seperti yang saya baca tadi. Kemudian yang kedua ada keterkaitan antara investasi dengan harga saham. Yang pertama itu ada 17%. Keterkaitan investasi dengan investasi itu sendiri 82%. Keterkaitan investasi dengan nilai aktual kapital 0%. Kemudian yang kedua, keterkaitan investasi dengan harga saham naik dari 17 menjadi 18%. Keterkaitan investasi dengan investasi itu sendiri menurun dari 82 menjadi 77%. Kemudian keterkaitan investasi dengan nilai aktual kapital naik dari 0% menjadi 4% dan seterusnya sampai 10. Kemudian ini kita lanjut ke keterkaitan ini antara nilai aktual kapital dengan harga saham 5%, keterkaitan nilai aktual kapital dengan investasi 13%, keterkaitan nilai aktual kapital dengan nilai aktual kapital itu sendiri 81%. Pada yang kedua bisa kita lihat keterkaitan nilai aktual kapital dengan harga saham dari 5% menurun dia menjadi 2%. Kemudian keterkaitan nilai aktual kapital dengan investasi dari 13 naik jauh 36%. Dan kemudian terakhir keterkaitan antara nilai aktual kapital dengan nilai aktual kapital itu sendiri menurun menjadi 60%. Nah, mungkin hanya itulah hasil presentasi atau pemaparan pengolahan data panel dengan VAR atau VECM menggunakan data Alpheus. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Syukran atas segala perhatian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, thank you.